Hari ini saya sungguh bersuka cita karena setiap kali saya hadir di GBI Rock Ambon, saya selalu tidak habis pikir, kenapa musiknya reggae tapi bikin saya menangis. Dan itu tidak terjadi di tempat lain. Apa kabar saudara semua? Saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan penuh dengan sukacita? Karena kita bersuka cita oleh karena Dia, bukan? Dan hari ini saya sungguh amat diberkati karena di dalam waktu hampir 1 minggu ini, dari mulai hari Selasa, kemudian sampai di Ambon, langsung terbang ke Moa dan melanjutkan di Pulau Leti. Di sana kami mengadakan pelatihan bersama-sama dengan para kepala sekolah dan guru di sana. Lalu kembali ke Moa bersama juga dengan tim, ada Bapak Pendeta Sidney Mohede, ada Bapak calon pendeta Yehuda Manusama, dan juga teman-teman yang sudah melayani bersama-sama. Nah, cuma saya agak sedih juga ya, karena ternyata kesetiakawanan itu tidak ditentukan oleh sukacita yang datang dari Tuhan gitu. Karena hari ini saya satu-satu yang ditinggalkan di Ambon gitu. Yang ini jangan direkam ya. Dan saya mengasihi teman-teman semua karena mereka semua sedang harus melayani di gereja lokal di mana kami tertanam di JPCC. Nah, tapi saya juga sungguh sangat diberkati oleh kerendahan hati dari gembala saudara semua, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta Kris dan Yoti Manusama yang biasa saya sapa dengan Om Kris dan Tante Yoti, dan tentunya kerendahan hati dari setiap tim penggembalaan yang ada, dan kerendahan hati saudara semua karena saudara selalu bersemangat untuk belajar, bukan? Ya, dan setiap pelajaran yang disampaikan sungguh bisa diterima dengan penuh antusias, dan itu adalah sebuah berkat yang saya dan teman-teman semua bisa nikmati oleh karena saudara semua. Karena kita percaya bahwa when you stop learning, you stop growing. Setuju? Ketika kita berhenti untuk belajar, kita berhenti untuk bertumbuh. And when we stop growing, we stop leading. Pada saat kita berhenti untuk bertumbuh, saat itu juga kita berhenti untuk memimpin. Atau di dalam konteks yang kita akan bahas hari ini adalah tentang memimpin. Pada saat kita berhenti untuk belajar, kita berhenti bertumbuh. Saat kita berhenti bertumbuh, kita berhenti untuk memimpin. Padahal kepemimpinan adalah buah yang Tuhan mau. Atau kalau sudah belajar dari minggu lalu, adalah buah yang Tuhan tuntut melalui kehidupan kita. Nah, saya juga tentunya membawa salam dari istri saya Tami dan kedua anak saya Arya Petra dan juga Aura Bella, dan juga salam dari gembala sidang saya, Bapak Pendeta Yose Karol dan segenap tim penggembalaan yang ada. Kami semua sungguh mengasihi saudara semua. Nah, apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang bagaimana kehidupan yang berbuah itu akan sangat dipengaruhi sikap kita dan kesediaan kita di dalam terus melangkah maju di dalam kehidupan. Saudara pernah nonton film Tarzan? Atau saudara dulu pernah baca komiknya tentang Tarzan? Tarzan itu kalau bergelantungan, maju apa mundur saudara? Maju. Jangan dibayangkan Tarzan bergelantungan terus mundur gitu ya. Aneh ya. Tarzan bergelantungan pasti maju. Tetapi untuk dia bisa maju, dia harus memiliki keberanian untuk meraih ranting yang ada di depannya dan kemudian melepaskan ranting yang sebelumnya dia pegang. Coba kalau saudara bayangkan Tarzan mau bergelantungan melangkah maju, tetapi dia tidak mau melepaskan apa yang dia pegang sebelumnya. Apa yang terjadi saudara? Kalau kata orang Jawa, jadinya gondal-gandul. Kalau saudara gak ngerti bahasa Jawa, gondal-gandul itu artinya
Ya kedua tangan memegang ranting, tapi ya tinggal bergelayutan saja di situ. Tidak melangkah kemana-mana. Karena untuk melangkah atau bergelantungan maju ke depan, maka tangan yang satu harus berani meraih ranting yang ada di depan, dan sepersekian detik pada saat meraih ranting yang di depan atau sebelum bahkan meraih ranting yang di depan, dalam sepersekian detik harus berani melepaskan ranting yang sebelumnya dia pegang. Nah, disitulah terletak sebuah jarak yang sangat sempit, jarak yang sangat pendek, yang disebut dengan pengharapan. Ya apa tidak saudara? Karena tanpa adanya pengharapan untuk bisa meraih ranting yang ada di depan, Tarsan tidak akan pernah melepaskan ranting yang sebelumnya dia pegang. Dia tidak akan melangkah maju karena dia gentar dan enggan untuk melepaskan ranting yang sebelumnya dia pegang. Karena apa yang dia pegang sebelumnya di mata Tarsan adalah kepastian. Dan untuk meraih ranting yang ada di depannya, dia harus meninggalkan kepastian yang dia pegang itu. Dan disitulah letak pengharapan. Tarsan mungkin tidak belajar dari Alkitab. Tapi bagaimana dengan kita yang belajar dari Alkitab? Apakah kita berani untuk melepaskan apa yang kita anggap sebagai kepastian, apa yang kita anggap sebagai sumber daya, yang tadi di Mazmur 30 dikatakan, apa yang kita anggap sebagai kuda, apa yang kita anggap sebagai sumber daya, yang sebelumnya memberikan kepastian di mata kita, untuk kemudian melangkah ke depan dalam ketidakpastian di mata kita, tetapi di mata Tuhan, apa yang tidak pasti bagi kita adalah kepastian di matanya. Karena itu, untuk melangkah maju, untuk tetap berpengharapan akan apa yang Tuhan percayakan dan sediakan di depan, maka kita harus maju tak gentar. Itu judul khotbah hari ini. Maju tak gentar. Karena kalau gentar tidak akan maju. Orang yang gentar, orang yang tidak berpengharapan. Siap untuk maju tak gentar? Oke, mari kita akhiri ibadah hari ini dan kita lanjutkan dengan altar call. Tarsan nggak belajar dari Alkitab, saudara. Tapi bagaimana kalau kita belajar dari Alkitab? Saya ingin mengajak saudara untuk mempelajari Hakim-Hakim 9. Saya tidak akan baca dari ayat yang pertama, tapi Hakim-Hakim 9 ini adalah sebuah kisah di mana Abimelek yang adalah satu-satunya anak dari Gideon atau yang disebut juga dengan Yerubbaal, yang berasal dari istri yang tidak resmi. Abimelek adalah anak dari budak Gideon. Sementara Gideon sendiri sudah punya 70 anak yang lain. Nah, tetapi menariknya, satu orang yang namanya Abimelek ini, yang berasal dari budak Gideon, adalah satu orang yang bisa memengaruhi seluruh keluarga dan kerabat dari ibunya untuk mendukung dia menjadi pemimpin atau menjadi raja atas warga kota Sikem. Tapi apa yang dia lakukan? Karena dia tahu bahwa dia harus bersaing dengan 70 anak Gideon yang lain, dia melakukan manipulasi dan intimidasi. Setelah dia menghasut keluarga dari ibunya,
untuk mendukung dia, lalu dia kemudian membayar para preman dan para provokator untuk kemudian membunuh atau mengumpulkan 70 anak Gideon yang lain untuk dibunuh satu persatu. Dan kalau saudara baca kisahnya, itu adalah sesuatu yang sangat kejam. Karena pembunuhan yang dilakukan oleh Abimelek itu bukan pembunuhan secara langsung 70-70-nya dibunuh, tetapi dibunuh satu persatu atau di satu batu. Apa artinya dibunuh di satu batu? Kakaknya dibunuh, adiknya lihat. Adiknya dibunuh, adiknya lagi yang lain akan lihat, dan begitu seterusnya. Kejam sekali. Dan lalu di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 3, ayat 5 maksud saya, dituliskan demikian. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, ini Abimelek. Lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal. 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Yerubbaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Berarti yang dibunuh 69, yang berhasil dia bunuh. Tapi satu, yang lain yaitu Yotam, hidup karena menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon Tarbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Mereka tidak sadar bahwa yang mereka nobatkan sebagai raja atau sebagai pemimpin itu adalah orang yang sangat jahat, orang yang sangat manipulatif, orang yang sangat intimidatif, dan orang yang mau menggunakan kekuasaannya bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi untuk keuntungannya dia sendiri. Saya nggak tahu yang bodoh yang mana. Lalu di ayat ke-7 dikatakan demikian. Setelah hal itu adalah penobatan dari Abimelek, dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, dengarkanlah aku kamu warga kota Ambon, warga kota Sikem. Maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Lalu dia menceritakan sebuah perumpamaan di ayat 8 dan 9. Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah jadilah raja atas kami. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Sama persis ya, kata-katanya dan alasannya dari pohon ara ini dengan pohon zaitun. Lalu mungkin ini pohon-pohon sudah mulai frustrasi nih, karena mereka tidak bisa menemukan pemimpin yang mau melindungi mereka. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Apa persamaan dari pohon zaitun, pohon ara, dan pohon anggur? Mereka yang kehidupannya terus menghasilkan buah, pada saat ada pohon-pohon lain yang membutuhkan perlindungan mereka, membutuhkan pimpinan mereka, membutuhkan tanggung jawab mereka, peran mereka, fungsi mereka, ketiga-tiganya alasannya sama. Agak susah ya, kami ini meninggalkan kepastian yang ada untuk kemudian mengambil tanggung jawab, menaungi kalian semua.
yang tidak pasti itu. Ini sama seperti mungkin loh ya, mungkin, tapi mungkin tidak di sini. Calon ketua Komsel. Anggota-anggota Komsel sudah membutuhkan perlindungan, kemampuannya dia, pimpinannya dia. Tapi calon ketua Komselnya bilang begini, maaf ya, saya sudah punya pelayanan lain yang lebih pasti. Demi apa saya kemudian meninggalkan kepastian itu dan memimpin kalian yang belum tentu orang-orang yang mudah untuk dipimpin. Dan mungkin sebagian di antara ada orang-orang yang sulit, saudara. Saking sulitnya jadi sulit. Untuk apa saya meninggalkan kepastian yang ada? Dan kemudian saya meraih ketidakpastian. Pohon zaitun, ara, dan anggur adalah ketiga jenis pohon yang seringkali di perjanjian baru Yesus libatkan di dalam perumpamaannya. Betul apa tidak, saudara? Kenapa demikian? Karena kalau saudara perhatikan gambar ketiga pohon tersebut, saudara akan menemukan ada sebuah kemiripan, yaitu ketiganya adalah pohon yang memang memiliki kemampuan atau diberikan kemampuan untuk bisa menaungi, melindungi pohon-pohon lain yang lebih rendah daripada mereka. Betul atau tidak? Dan anggur itu punya sifat untuk merambat, betul nggak? Semakin dia merambat, dia semakin membentuk sebuah perlindungan atau alat perlindungan bagi apapun yang ada di bawahnya. Dalam konteks ini adalah pohon-pohon yang ada di bawahnya. Tapi yang diberikan kemampuan, diberikan sumber daya, diberikan kekuatan untuk bisa memimpin, untuk bisa melindungi pohon-pohon lain yang lebih lemah. Mereka punya alasan yang sama. Sulit bagi kami ini untuk meninggalkan apa yang sudah pasti. Saya sudah punya pelayanan yang hebat, dan bukankah itu juga untuk memuliakan nama Tuhan? Jadi pohon zaitun gentar atau enggan meninggalkan minyaknya. Pohon ara gentar atau enggan meninggalkan manisan dan buah-buahnya. Pohon anggur gentar atau enggan meninggalkan air buahnya. Tapi ketiga-tiganya, baik minyak, baik manisan dan buah, baik air buah, itu semua menggambarkan keengganan atau kegentaran untuk meninggalkan identitas, harga atau citra dirinya dan pergi melayang menghadapi ketidakpastian. Bagaimana mungkin mau melangkah maju untuk meraih ranting yang ada di depan, kalau tangan yang satu tidak mau meninggalkan ranting yang sebelumnya dia pegang? Bagaimana bisa melangkah ke depan, maju ke depan, yang di mata Tuhan adalah kepastian, tapi di mata kita adalah ketidakpastian, kalau kita tidak mau melepaskan kepastian yang kita pegang selama ini. Nah, itu namanya hidup gondal-gandul, saudara. Hidup yang tidak moving forward. Hidup yang tidak go forward. Karena lawan kata dari maju belum tentu mundur. Tapi terperangkap di satu titik atau satu tahap perjalanan untuk jangka waktu yang begitu lama. When you stop learning, you stop growing.
Apa maksudnya turning? When you stop moving, you stop growing. And when you stop growing, you stop leading. Kalau kita berhenti untuk bergerak maju, kita berhenti untuk bertumbuh. Buah apa yang bisa diharapkan atau dituntut dari orang atau pohon yang tidak bertumbuh? Kenapa dia tidak bertumbuh lagi? Karena dia berhenti untuk maju. Apa artinya maju? Melangkah menuju ketidakpastian di mata manusia yang adalah kepastian di mata Tuhan. Karena sulit, enggan, gentar melepaskan apa yang dia anggap selama ini sebagai sebuah kepastian. Tapi di Mazmur tadi katakan, bahkan kuda tidak bisa meloloskan kita dari keluputan. Apa yang ada di tangan kita yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan dalam hidup kita, bukan untuk dinikmati oleh kita sendiri, tetapi untuk melangkah maju, menjalankan apa yang menjadi tujuan dan kehendak Tuhan melalui kehidupan kita. Meninggalkan, saya pelajari dalam bahasa aslinya, itu disebut sebagai kaudal. Kayak kadal ya. Kalau orang yang nggak mau meninggalkan kepastiannya dan melangkah dalam kepastian Tuhan, mungkin sejenis kadal juga ya. Oh ini enggak, ini interpretasi liar saya. Tapi kata kadal itu artinya menjadi lembek. Karena ini kan konsepnya tadi menghasilkan buah ya. Takut atau gentar menjadi lembek. Apa artinya menjadi lembek? Berhenti untuk berfungsi, alias menganggur. Pohon-pohon itu enggan atau gentar untuk melangkah maju, menaungi atau memimpin, melindungi orang-orang atau pohon-pohon lain yang butuh perlindungan dari mereka, karena pohon-pohon itu menganggap bahwa kalau saya lepaskan kepastian saya sekarang ini, saya kemudian akan kehidupan saya menjadi lembek dan kemudian saya jadi nganggur. Yang pohon itu tidak pernah pikirkan adalah justru Tuhan tidak pernah memanggil atau memakai orang yang nganggur. Apa maksudnya menganggur? Orang yang kemudian hanya mau tinggal di zona nyaman yang gondal-gandul tadi. Tuhan selalu pakai orang justru dalam keadaan sibuk. Ya Pak ya saudara. Coba saudara ingat lagi bagaimana Musa dipanggil. Bagaimana Daud dipanggil. Bagaimana Nehemia dipanggil. Bagaimana Daniel dipanggil. Yusuf dipanggil. Semua lagi sibuk. Kalau boleh dikatakan demikian, lagi sibuk ngurusin dirinya sendiri. Tetapi ketika berhenti hanya di titik sibuk mengurusi dirinya sendiri, justru itu yang namanya nganggur. Sibuk tetapi bukan sibuk dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi panggilan Tuhan, dan apa yang menjadi misinya Tuhan. Tuhan selalu memanggil orang yang sibuk. Orang yang sibuk untuk apa? Untuk sibuk belajar, mengerti, taat pada apa yang menjadi panggilannya dia, sibuk untuk moving forward, maju ke depan, dan kemudian sibuk untuk berani melepaskan kepastian yang dia pegang. Nah, sedangkan kata pergi melayang itu dibentuk dari kata nuah dan halak. Nuah itu berarti bergetar, goyang, tidak stabil. Halak, maju, mengembara, memimpin. Tahukah saudara, untuk maju ke depan, itu perlu sebuah proses yang panjang. Karena kita seringkali tidak bisa melihat dengan pasti apa yang ada di depan, maka itu membutuhkan iman dan pengharapan, bukan? Tetapi itu semua perlu proses. Dan proses itu mungkin akan menguras energi kita, mungkin akan menguras pikiran kita, mungkin akan menguras
kenyamanan kita. Sehingga tanpa meninggalkan apa yang kita anggap sebagai kepastian atau nu'ah, kestabilan di dalam hidup kita, kita tidak akan melangkah maju ke depan untuk mengembara di dalam ketidakpastian yang di mata Tuhan adalah kepastian. Mengembara itu panjang waktunya, saudara. Mengembara itu berarti kita berani untuk mencoba hal yang baru. Mengembara itu berarti berani untuk keluar dari metode-metode yang lama, cara berpikir yang lama. Mengembara di dalam misinya Tuhan. Mengembara di dalam kehendak Tuhan. Mengembara di dalam masa depan yang Tuhan sediakan. Mengembara dalam panggilan Tuhan. Tapi tanpa meninggalkan kestabilan atau apa yang kita anggap sebagai kepastian, tidak ada orang yang akan terus melangkah maju dan menghasilkan buah di dalam hidupnya. Jadi kata kadal, nu'ah, dan halak dalam konteks sikap pohon zaitun, ara, dan anggur adalah gambaran keengganan orang-orang beriman untuk meninggalkan kestabilan hidup dan gentar melangkah maju sebagai tindakan iman untuk menyelaraskan langkah menurut jalan Tuhan. Jadi orang yang gentar, enggan melepaskan kepastian, melepaskan kestabilan untuk melangkah maju, mengembara di dalam perjalanan bersama Tuhan, adalah orang-orang yang berhenti untuk menyelaraskan langkah hidupnya dengan langkahnya Tuhan. Adalah orang-orang yang berpikir bahwa langkah-langkah yang saya lakukan itu adalah sudah yang paling benar. Padahal bukankah dalam hidup apa yang kita lakukan dengan berbagai pelayanan, dengan berbagai pekerjaan, dalam berbagai kesibukan yang kita lakukan, bukankah itu adalah sebuah langkah-langkah untuk setiap hari menyelaraskan langkah-langkah kita dengan langkahnya Tuhan? Bukan memaksa Tuhan untuk menyelaraskan langkahnya dengan langkahnya kita. Betul apa tidak, saudara? Tapi bagaimana mungkin bisa melakukan itu kalau kemudian berhenti untuk apa? Gondal-gandul. Dan tidak melangkah ke depan. Dalam cara pandang orang-orang beriman seperti pohon zaitun, ara, dan anggur, pertanyaannya, di mana posisi ketaatan dan pengharapan kepada Tuhan? Dalam cara pandang orang-orang beriman seperti pohon zaitun, ara, dan anggur, di mana posisi ketaatan dan pengharapan kepada Tuhan? Dan apa dampaknya kalau sikap pohon zaitun, ara, dan anggur menjadi sikap yang kita lakukan dan kita adaptasi dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat kembali di Hakim-Hakim 9, ayat 14-15. Ketiga pohon yang adalah simbol perlindungan, simbol kemakmuran, diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa memimpin, untuk bisa melakukan tanggung jawab atau misi yang Tuhan berikan kepada mereka untuk melangkah maju, untuk melindungi orang-orang yang atau pohon-pohon lain yang perlu perlindungan. Mereka tidak mau mengambil bagian itu, mereka tidak mau mengambil tanggung jawab itu. Apa yang terjadi kemudian? Lalu kata segala pohon itu, ini pohon-pohon ini sudah frustrasi, saudara. Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, marilah jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dan semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Anak-anak Gideon atau Yerubbaal, 70 yang lain, yang belajar dari kepemimpinan ayahnya, dan belajar bagaimana ayahnya menentang pemujaan terhadap berhala,
Makanya dia diberikan nama Yerubbaal. Karena dia menghancurkan kuil Baal sebagai tempat pemujaan. 70 itu tidak ada satupun yang mau mengambil bagian, mengambil tanggung jawab untuk mengisi kekosongan kepemimpinan yang ada. Padahal mereka melihat ada kebutuhan. Kemudian yang muncul apa? Satu semak duri yang namanya Abimelek. Ini adalah sebuah ciri atau karakteristik yang sangat berbeda dengan pohon zaitun, ara, dan anggur. Kalau sudah lihat bentuk dari semak duri, semak duri tidak akan punya karakteristik daun-daun, ranting-ranting yang bisa menaungi. Semak duri itu bukan menaungi seperti ini. Tapi dari bawah, dia akan menusuk ke sana, menusuk ke sini, dan kemudian tinggal tunggu waktunya menghancurkan apapun yang ada di atasnya. Dan yang ada di sekelilingnya. Tahukah saudara, kenapa ada gelap? Karena kegelapan itu artinya absennya terang. Kalau terang absen, kok bahasa anak sekolah zaman dulu, madol. Kalau terang itu madol, terang itu bolos, terang itu absen. Disitulah kegelapan muncul. Iya apa ya saudara? Karena kegelapan adalah absen dari terang. Nah kalau kejahatan adalah absennya kebenaran, bukan? Kejahatan ada karena kebenaran bolos di situ. Jadi jika domba-domba Kristus, kalau ini kita tarik ke perjanjian baru, jika domba-domba Kristus enggan dan gentar melangkah maju, menaati panggilannya, bukankah itu sama artinya dengan memberi kesempatan bagi serigala-serigala untuk mengambil alih tanggung jawab dan otoritas kepemimpinan? Kalau pohon zaitun, ara, dan anggur tidak mau melangkah maju untuk menghasilkan buah yang lebih lebat, di mana itu diperlukan keberanian untuk meninggalkan kestabilan dan kepastian, dan kemudian meraih pengharapan, maka yang terjadi, semak duri akan naik dan mengambil kesempatan itu. Saya sudah tahan-tahan untuk tidak menyampaikan ini, tapi akhirnya nggak tahan juga. Jadi begini, kalau anak-anak Tuhan gentar dan enggan meninggalkan kestabilan untuk masuk ke area-area regulasi, politik, pemerintahan, hukum, pendidikan, semak duri akan mengambil kesempatan untuk ada di sana. Tapi semak duri tidak dikaruniai kemampuan, kekuatan, karakter untuk bisa melindungi, menaungi, dan membawa pohon-pohon menjadi makmur. Dan tidak dikaruniai kemampuan untuk berbuah. Sepertinya ini yang terjadi di beberapa negara, di beberapa kota.
Kalau anak-anak Tuhan absen untuk menghadirkan terang Kristus, absen untuk berbuah, jangan salahkan, kegelapan dan kejahatan akan mengambil alih. Setiap kali memikirkan hal ini, bangun tidur, mau tidur, rasanya mau nangis, saudara. Indonesia ini dikaruniai segala kekuatan, kemampuan untuk bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, untuk berbuah bagi bangsa-bangsa lain. Tapi kalau domba-domba Kristus tidak mengambil bagian, tidak berani melangkah maju, jangan salahkan, serigala akan ambil alih. Kalau pohon zaitun, ara, dan anggur tidak moving forward, tidak go forward, tidak melangkah dalam iman, berani meninggalkan kestabilan, berani keluar dari zona nyaman, berani meninggalkan untuk tidak sekedar puas dengan buah yang selama ini dia hasilkan, tapi mau terus maju untuk menghasilkan buah-buah yang lebih lebat. Jangan salahkan, semak duri akan mengambil alih. Tapi apa yang bisa diharapkan dari semak duri? Karena semak duri tidak punya karakter dan kemampuan untuk berbuah. Semak duri kemampuannya hanya menusuk kanan, menusuk kiri, dan akan selalu berusaha menghancurkan, memanipulasi, mengintimidasi, memikirkan dirinya sendiri, membawa dirinya yang paling makmur dari antara semuanya, dan bagaimana kemudian ketika orang-orang yang dikaruniai kemampuan ataupun dikaruniai karakter untuk berbuah itu memilih untuk duduk, diam, gondal-gandul, menikmati seluruh kestabilan dan kepastian yang dia pegang pada saat ini. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu. Kalau seorang gembala agung mengutus domba-dombanya, kira-kira domba-dombanya punya pilihan untuk menolak apa tidak? Tapi ada jenis domba yang begini, saudara. Nanti dulu boleh enggak? Saya lagi butuh healing nih. Musim kehidupan saya sedang kurang oke. Nanti kalau musim kehidupan saya sudah oke, kalau saya sudah stabil, kalau segala sesuatunya sudah pasti, nanti saya akan melangkah kepada panggilan itu. Di mana letak ketaatan dan pengharapan di dalam kondisi seperti itu? Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa yang menyebabkan banyak orang beriman atau orang percaya, anak-anak Tuhan, domba-domba Kristus enggan dan gentar untuk melangkah maju dan kemudian menghasilkan atau terus menghasilkan buah berlipat-lipat kali ganda? Karena mereka lupa bahwa gembala yang mengutus domba-domba itu adalah gembala yang memiliki segala otoritas, kuasa di sorga dan di bumi untuk memampukan domba-dombanya melangkah di tengah-tengah serigala
Karena domba-domba itu diberikan sebuah kemampuan ilahi, yaitu kemampuan untuk menjadi cerdik dan tulus. Sudah tahu domba itu seperti apa? Apakah domba adalah binatang yang paling kuat di dunia? Binatang yang paling cerdik di dunia? Binatang yang paling tulus di dunia? Tidak. Domba itu dikenal karena ketaatannya. Makanya domba tidak bisa hidup tanpa gembala. Tetapi domba bukan saja dikenal karena ketaatannya, tapi domba pada dasarnya adalah binatang yang sangat lemah. Karena dia menyadari ketidakmampuannya, dia menyadari kelemahannya, makanya dia taat sama gembalanya. Dia tahu bahwa di dalam kelemahannya itu, di tengah-tengah segala realita yang menghimpit dia, di tengah-tengah segala ancaman yang ada, di tengah-tengah ketidakstabilan yang ada, dia tahu bahwa sekeras apapun dia berusaha melakukannya dengan caranya sendiri, dia tidak akan pernah mampu ada di dalam sebuah kestabilan yang dia harapkan, kepastian yang dia harapkan, karena dia tahu bahwa kepastian hanya ada di dalam gembala sang agung itu. Makanya dia memilih begini, saya tahu kalau saya lemah. Karena saya lemah, saya tidak punya pilihan untuk taat kepada gembala saya. Dan gembala itu, gembala yang agung itu memberikan atau mengutus domba-domba itu untuk kemudian dikirim atau berkarya melayani di tengah-tengah serigala. Enggak salah ini gembala. Strategi macam apa? Sudah tahu ini lemah. Kok dikirim ke tengah-tengah serigala? Domba itu nggak usah ditakut-takutin sama serigala, apalagi dimakan sama serigala. Dibiarkan sendiri aja, sampai bulunya gondrong, tanpa ada yang mencukur bulunya, mati sendiri saudara. Itulah kenapa bulu domba secara teratur dipotong, dicukur oleh gembalanya. Karena kalau domba bulunya gondrong, dia bisa kebalik sendiri saudara. Dia bisa telentang sendiri karena keberatan bulunya. Nah bayangkan, kalau orang kemudian jatuh telentang, nggak bisa balik lagi gara-gara keberatan dengan apa yang dianggap sebagai kepastian di dalam hidupnya. Dia tidak menyadari kelemahannya. Kalau sudah kebalik karena keberatan bulunya, sekeras apapun dia berusaha, dia akan kehabisan tenaga untuk mencoba balik sendiri. Dan pada akhirnya dia frustrasi. Dan mati sendiri. Jadi domba yang begitu lemah, diutus ke tengah-tengah serigala. Enggak salah. Ini strategi macam apa? Dan itulah hebatnya sang gembala agung itu. Itulah hebatnya. Justru dia pakai domba yang lemah untuk melangkah maju, untuk menghasilkan buah di tengah-tengah serigala. Karena gembala yang agung itu tahu bahwa otoritas dan kekuatan dan kuasa di sorga maupun di bumi itu sudah ada di tangannya. Dengan kuasa dan otoritas ilahi itu, maka dia mengutus domba-dombanya yang lemah itu untuk menggunakan kuasa yang ilahi itu atau strategi ilahi itu yang disebut dengan strategi cerdik dan tulus. Untuk bukan hanya bertahan di tengah-tengah serigala, tapi memenangkan serigala-serigala itu, memperkenalkan serigala-serigala itu kepada siapa? Gembala yang agung yang mengutus mereka, yang memampukan mereka, yang memberikan pengharapan yang pasti itu, sehingga serigala-serigala itu pun kemudian jiwanya dimenangkan, mengenal siapa sang gembala agung itu, dan memuliakan namanya, mengikuti gembala agung itu kemanapun dia pergi, dan kemudian juga menghasilkan kehidupan yang berbuah, karena serigala-serigala itu kemudian mengalami pertobatan, terus melangkah maju, moving forward, go forward, untuk menghasilkan buah, menjadi pemimpin yang lebih baik, menjadi pemimpin yang seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan, tidak berpijak pada caranya sendiri, tapi menyelaraskan apa yang menjadi jalannya dia, menurut jalannya Tuhan. Domba-domba yang lemah itu
dengan kuasa Sang Gembala Agung dan otoritas Sang Gembala Agung itu dimampukan untuk menjadi domba-domba yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena dunia hanya bisa mengajarkan, atau serigala hanya bisa mengajarkan salah satunya. Pilih, kamu mau jadi cerdik atau jadi tulus. Tapi kuasa ilahi, strategi ilahi dari Kristus tidak pernah memisahkan keduanya. Domba yang lemah itu diberikan kemampuan, kekuatan untuk bisa menjadi domba-domba yang cerdik dan tulus. Sehingga bisa terus bergerak maju di dalam ketidakpastian. Bahkan menghadapi serigala. Dan bukan hanya untuk bertahan di sana, tapi untuk memperkenalkan serigala-serigala itu kepada pertobatan dan mengenal siapa Sang Gembala Agung itu yang mengutus mereka dan memberikan kemampuan mereka menjadi domba-domba yang cerdik dan tulus. Karena kecerdikan tanpa ketulusan hanya tinggal tunggu waktunya. Domba-domba itu menjadi lebih licik daripada serigala. Tapi ketulusan tanpa kecerdikan membuat domba-domba itu menjadi domba-domba yang mudah diperdaya. Mudah untuk diintimidasi, mudah untuk dimanipulasi. Tapi sekali lagi, Sang Gembala Agung itu tidak pernah salah untuk mengutus domba-domba yang lemah itu. Yang perlu domba-domba itu sadari adalah di dalam kelemahan mereka ada kekuatan besar, ada kuasa yang besar, ada otoritas yang besar yang Gembala berikan di dalam hidup mereka. Untuk menjadi domba yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau dipisahkan nanti jadi cerdik menjadi ular alias licik, atau tulus menjadi merpati alias naif. Kita hanya butuh ketaatan dan terus berpengharapan. Sudah belajar sesuatu? Kalau begitu, apa langkah spesifik yang akan saudara lakukan untuk melangkah maju atau menyelaraskan langkah menurut jalan Tuhan dalam waktu 1 minggu ke depan? Tuliskan, saudara. Tulis. Tetapkan tujuan dan rencana. Dan saya akan tutup dengan ini. Menetapkan tujuan untuk melangkah maju dan menyusun rencana adalah wujud tindakan iman untuk menyelaraskan langkah menurut jalan Tuhan. Disitulah terletak pengharapan untuk hidup terus berbuah seperti apa yang menjadi kehendaknya dan menjadi misinya melalui kehidupan kita. Jadi mari kita fokus pada misi, tetapkan tujuan untuk melangkah maju, tetapkan rencana, karena kalau kita tidak lakukan untuk fokus kepada misi, maka kita menjadi domba-domba yang lebih mudah untuk permisi. Dan pada saat kita permisi, semak duri, serigala akan mengambil alih. Tuhan Yesus memberkati.